diamnya juga begitu diatur ya, terus bergeraknya itu diatur oleh Allah sehingga tidak ada kelakuan negatif lah kepada orang yang sudah dicintai oleh Allah. Walhasil adapun kesimpulannya anna man ijtahada bittaqarrubi ilallahi ta'ala bil faraidi summa bin nawafili. Kesimpulannya sesungguhnya orang ijtahada yang bersungguh-sungguh bittaqarrubi ilallah dengan mendekatkan diri kepada Allah bil faraidi dengan cara ya, melakukan beberapa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Summa bin nawafili kemudian ditambah dengan kelakuan-kelakuan sunat ya, yang juga menjadi perintah juga dari Allah ya. Qarrabahullahu ta'ala maka mendekatkan ya, qarrabahullah maka mendekatkan kepada orang itu siapa Allah ya. Ini kok ada ilaihi ya, ada yang tanpa ilaihi, ada yang tanpa ilaihi, ada ya, itu yang benar ya, yang tanpa ilaihi itu yang benar ya. Soalnya lafal qarraba itu sudah punya maf'ul yaitu ha itu maf'ulnya ya. Jelas kok ada ilaihi lagi, ada dhamir lagi balik kepada orang yang bersungguh-sungguh itu kan lebih namanya itu. Ilaihinya itu lebih ya. Kalau memang pakai ilaihi ya, biasanya qarraballahu ta'ala ilaihi gitu ya. Berarti Allah mendekat ya kepada orang itu ya. Kalau tanpa hu dalam qarrabahu itu tanpa hu kalau memang ilaihi mau dipakai ya. Kalau ilahi tidak mau dipakai ya qarrabahu, betul qarrabahu. Jadi orang yang sungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara ngelakuin beberapa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kemudian ditambah dengan kelakuan sunat, maka ya Allah mendekat kepada orang itu ya. Qarrabahu maka mendekat kepada orang itu siapa Allah ya. Waraqahu dan mengangkat siapa Allah kepada orang itu min darajatil iman ila darajatil ihsan, dari tingkatan masalah keimanan ya ila darajatil ihsan kepada tingkat yang namanya ihsan itu. Apa ihsan itu? Yaitu fayasiru ya'budullaha ta'ala alal khuduri wasyauqi ilaihi ta'ala. Kalau sudah nyampe orang itu kepada darajatul ihsan ya, maka jadi siapa orang itu, orang yang sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, ya'budullah adalah menyembah kepada Allah alal khuduri dengan cara khusyuk hatinya, wasyauqi ilaihi dan merasa rindu dia itu ilaihi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yasira musyahidan lahu ta'ala sehingga dia jadi musyahidan adalah ya, menyaksikan lahu ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi'ainil basirati dengan pandangan hati ya, dengan mata hati. Jadi melihat kepada Allah dengan mata hati yang namanya basira itu ya. Basira itu lebih tajam daripada pandangan mata ya. Pandangan mata itu kalau tertutup tembok sudah tidak dengar, tidak melihat kepada orangnya itu. Tapi kalau pandangan basira itu walaupun tertutup tembok ya masih melihat kepada di belakang tembok itu ya. Basirah kita tahu kan ya, itu basirah hati kita tahu ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh kepada Allah ya, sungguh-sungguh mendekat kepada Allah ya, dengan melakukan semua perintah menjauhi larangan, maka Allah akan mengangkat ya, imannya orang itu sampai kepada tingkatan ihsan. Apa ihsan itu? Yaitu ya
anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia berarti seolah-olah dia itu selalu diawasi oleh Allah, ya. Selalu diawasi oleh Allah. Yang namanya ihsan kan kayak gitu, itu menyembah kepada Allah seolah-olah Anda itu melihat kepada Allah. Kalau Anda itu tidak bisa melihat kepada Allah, ya, fa innahu yaraka, Allah itu pasti melihat kepada Anda. Berarti Anda selalu diawasi oleh Allah, kan kayak gitu. Ya. Selalu diawasi oleh Allah. Ya. Bukan hanya percaya kepada Allah sampai ke tingkatan ihsan, ya. Yaitu menyembah seolah-olah itu melihat Allah, seolah-olah menyembah Allah. Ya. Tapi melihatnya itu bukan dimaksudkan dengan melihat pakai mata, tapi pakai basirah, yaitu mata hati, ya. Mata hati, ya. Ini disebut dengan pikiran ini, ya. Bi'ainil basirati, jadi musyahidan lahu ta'ala, menyaksikan Allah bi'ainil basirati, dengan pandangan mata hati, ya. Faka'annahu yarahu, seolah-olah dia orang yang sudah mendekat kepada Allah itu, ya, yarahu adalah termasuk melihat kepada Allah, seolah-olah melihat kepada Allah, ya. Jadi berarti artinya pandangan atau ingat kepada Allah itu la yaghibu tarfata ainin, berarti tidak pernah hilang dari pandangan hatinya itu sekejap mata pun, ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh, ya, dekat kepada Allah, ya, tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah, tidak pernah lupa. Yang begituan itu, ya, itu yang dikatakan sudah nyampe kepada tingkat hakikat namanya, ya. Kalau dalam masalah imannya itu sudah iman hakikat yang sudah dia alami seperti itu. La yaghibu, ya, Allahu la yaghibu an tarfihi, ya, tarfata ainin, dari pandangannya itu sekejap mata pun tidak ada dari pandangan orang itu. Fahina idin, maka ketika itu, ya, ketika orang itu seolah-olah melihat Allah, seolah-olah, ya, seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak melihat, ya, Allah pasti melihatnya kepada orang itu. Yamtaliu qalbuhu, maka penuh apa hatinya, ya, hatinya orang itu. Yamtaliu, maka penuh, qalbuhu, apa hatinya orang itu, bima'rifatihi, dengan kenal kepada Allah, ya, dengan tahu kepada Allah, wa mahabbatihi, dan cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Allah. Hatinya itu penuh makrifat, penuh pengetahuan kepada Allah, dan penuh cinta kepada Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Summa la tazalu mahabbatuhu tatazayadu hatta la yabqa fi qalbihi ghairuha. Kemudian, ya, setelah hatinya penuh makrifat kepada Allah, tahu kepada Allah, dan cinta kepada Allah, maka kecintaannya itu terus menerus tatazayadu, ya, adalah bertambah, ya. Wala tazalu mahabbatuhu tatazayadu, adalah bertambah, hatta la yabqa fi qalbihi, sehingga tidak tetap di dalam hati seseorang itu ghairuha, apa selain cinta kepada Allah. Tidak ada cinta lain, hanya satu, cintanya cinta kepada Allah. Ini orang yang sudah betul-betul makrifat, ya, betul-betul makrifat, cintanya itu tidak ada kepada selain Allah, berarti cintanya hanya penuh cinta kepada Allah, ya. Artinya tak merasa enaklah dirinya itu kalau tidak, ya, tidak berpikir tentang makhluk, bukan berpikir tentang Allah. Kalau Allah tidak usah dipikir, berpikir tentang makhluk Allah, malakut yang ada ini, ya. Alangkah hebatnya yang namanya Tuhan kita, ya, sampai bisa menciptakan 7 langit 7 bumi dengan tanpa pakai tangga, kan berarti hebat ini, ya. Mana ada masjid ini nih kayak gini canggona banyak, ya, canggona banyak. Langit selebar itu tidak ada tangganya, ya. Tak ada cagaknya, tidak ada.
Oh bisa, kan berarti sang pencipta yang luar biasa kan ya. Ini masjidnya gini ber-400 tangga ini. Ya. Yang andai kata tidak ada ini kan ambruk ini kan gitu. Ambruk. Jadi khalaqas samawati, Allah itu khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fiha rawasi antaminun seterusnya itu. Pakai gunung-gunung segala. Itu namanya kita berpikir tentang alam ya, bukan berpikir tentang Allah, kita berpikir tentang ciptaannya ya, ciptaan Allah itu menunjukkan sang pencipta itu adalah punya kelebihan dari segala-galanya ini ya, satu-satunya. Fi qalbihi hatta la yabqa fi qalbi ghairuha, apa selain cinta kepada Allah. Fala tastati'u jawarihuhu, maka tidak mampu apa anggota-anggotanya orang itu, anggota-anggota tubuhnya orang yang bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah ya. Antam ba'isa, untuk menumbuhkan suatu kerjaan, illa bimwafaqati ma fi qalbihi, kecuali harus sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya itu ya. Tidak bisa mengerjakan sesuatu ya kecuali harus sesuai kerjaan itu harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi pikirannya itu ya. Tak sembarangan bekerja, tak sembarangan jadi pekerjaannya itu ya tumbuh ya harus sesuai dengan pekerjaan yang terpikirkan dalam pikirannya itu tentang yang namanya cinta kepada Allah. Wa hadza huwa alladhi yuqalu fihi lam yabqa fi qalbihi illallah. Dan inilah yang dapat, sesuatu yang dapat dikatakan di dalamnya lam yabqa fi qalbihi, tidak tetap di dalam hatinya orang yang sudah mendekat kepada Allah, illallah, kecuali ya, Allah yang ada dalam hatinya itu. Yang lain itu tidak ada. Jadi bulat ya, bulat cintanya kepada Allah, bulat, tidak ada yang lainnya itu. Yang lain tertutup semuanya itu saking senangnya dalam cintanya kepada Allah ya. Fi qalbi illallah ya ay lam yabqa illallahu, kecuali Allah ya. Ay ma'rifatuhu, artinya ya kenal kepada Allah, wa mahabbatuhu, dan cinta kepada Allah ya, wa dzikruhu, dan selalu ingat kepada Allah ya. Tidak ada kepada yang lain, tidak ingat ya, kecuali terus Allah yang diingat itu ya. Selama dia itu mulai pagi sampai pagi, siang, sore, terus semua itu hanya ingat artinya ingat kepada, tak pernah lenyap dari pandangannya itu tarfat ainin, sekejap mata pun ya. Setiap napasnya itu yang keluar hanya cinta kepada Allah, tidak ada yang lain. Orang seperti itu sudah namanya itu nyampe kepada puncaknya kecintaannya namanya kepada Allah ya. Kepada Allah ya. Ya. Walan tasila ayyuhat talibu lid-darjatil aliyah. Walan tasila ayyuhat talibu, dan Anda tidak akan sampai ya. Ayyuhat talibu, wahai orang yang mencari, lid-darjatil aliyati, untuk mencari derajat yang tinggi ya. Ila maqamil ihsani, tidak akan sampai ila maqamil ihsani, kepada kedudukan ihsan ya. Alladzi huwa ya, alladzi huwa, yang adapun ihsan itu haqiqatul qiyami bi awamirillahi ta'ala ya, adalah ya hakikatnya melakukan dengan semua perintah-perintah Allah ya. Illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika, kecuali ya Anda harus ya mengawasi hatimu ya, wa jawarihika, dan juga anggota tubuhmu, wa huwa dawamu mulahadatika ya, yaitu itu yang namanya qiyam bi awamirillah itu dawamu mulahadatika, artinya
tetapnya memandangnya Anda, ai istighala qalbika, kepada kesibukan hatimu, wastighraka a'dhaika ma'allahi, ya, dan menghabiskannya anggota tubuhmu itu ma'allah, ya, dipakai hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tak akan sampai kepada tingkatan ihsan. Ihsan itu adalah al-qiyam bi awamirillahi, ya, betul-betul mengerjakan dengan apa yang diperintah oleh Allah. Itu hakikatul ihsan, ya. Maqamul ihsan yaitu bekerja, ya, betul-betul bekerja kepada apa yang diperintah oleh Allah. Dan orang bisa sampai kepada maqamul ihsan itu katanya kalau orang yang mampu mengawasi hatinya dan mengawasi anggota tubuhnya itu untuk selalu dipakai untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersama dengan yang lainnya, kecuali semuanya itu disandingkan dengan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk kayak gini, ya, ini berarti kita ingat bahwa yang mendudukkan kita di sini ini adalah Allah, ya. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mendudukkan kita di sini, kita tidak kira duduk di sini. Jadi semuanya itu disandarkan kepada Allah. Kita tidak punya kuasa apa-apa, kecuali semuanya itu adalah yang menghendaki adalah Allah, kan kayak gitu. Yang begituan itu namanya kita mengatur hati kita, ya, mengatur hati kita. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Andai kata tidak dikehendaki oleh Allah kita duduk di sini, tidak kira duduk di sini, tidak kira. Berarti kita duduk di sini berarti sudah apa? Dikehendaki, ya, oleh Allah untuk sama-sama duduk di sini, yaitu untuk mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kan kayak gitu. Ya. Semuanya adalah diatur sudah keadaannya. Ya. Fi dawami lahadhatika bi'ainika, ya, di dalam menetapkan pandangan-pandangan Anda, bi'ainika, dengan pandangan mata Anda, wa anfasika, dan pandangan napas-napas Anda, min hina tusbihu ila hina tumsi, ya. Min hina tusbihu, mulai kita masuk di waktu pagi, ila hina tumsi, sampai masuk di waktu sore. Jadi mulai pagi sore itu yang diingat tidak ada lain kecuali Allah, ya. Kita berbuat begini karena Allah, kita berbuat begini karena Allah, begini karena Allah, semua karena itu, ya. Kita diberi kemampuan melakukan salat zuhur misalnya, sudah nyampe zuhur, itu Allah yang memberikan kemampuan, kita tidak punya apa-apa, ya. Semuanya itu adalah mulai pagi bangun tidur, ya, semuanya itu Allah yang ngatur kita sudah. Perasaan kita, pandangan kita harus seperti itu. Sampai siang kita dikehendaki untuk sekolah, nanti jam segitu dikehendaki untuk melaksanakan zuhur berjamaah, sampai segitu dikehendaki untuk ngaji habis zuhur, terus kayak gitu, semuanya itu yang ngatur adalah Allah. Dalam perasaan kita itu namanya kita mampu untuk mengawasi hati kita, ya. Hati kita harus seperti itu. Dan anggota tubuh kita harus kita urus seperti itu, harus kita itu. Min hina tusbihu, mulai waktu pagi bangun tidur, ya, ila hina tumsi, sampai kepada masuk di waktu sore, ya. Sore sampai pagi lagi, apa yang akan terjadi semuanya adalah Allah yang menghendaki untuk mengatur kehidupan kita itu, kan gitu, ya. Itu namanya kita mengawasi hati kita, ya, untuk selalu, ya, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bimbingan Allah tak akan menjadi baik kita itu, tak akan nantinya. Fa'lam annallaha muttali'un ay alimun ala dhamirika ay qalbika, wallahu a'lam. Al-Fatihah.